Selamat datang. Hari ini, kita akan membahas tentang sifat alami perempuan, hasrat dan rindu. Kita akan memahami bagaimana prinsip-prinsip stoikisme dan fisiologi perempuan dapat membantu kita menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita semua tahu bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah sangat kompleks dan memiliki banyak aspek yang perlu dipahami. Namun, seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang salah dan tidak memahami kebutuhan dan keinginan perempuan dengan baik. Dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dalam diskusi ini, kita akan membahas tentang sifat alami perempuan, hasrat dan rindu, dan bagaimana kita dapat memahami dan menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita juga akan membahas tentang fisiologi perempuan dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan memahami semua ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia dengan perempuan, dan kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa kita akan membahas tentang sifat alami perempuan, hasrat dan rindu, dan bagaimana kita dapat memahami dan menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita juga dapat memahami bahwa prinsip-prinsip stoikisme dan fisiologi perempuan akan menjadi dasar dalam diskusi ini. Sifat alami perempuan. Perempuan memiliki sifat alami yang unik dan kompleks. Mereka memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati dalam hubungan. Mereka juga memiliki hasrat dan rindu yang perlu dipenuhi. Namun, bagaimana kita dapat memahami dan menghadapi sifat alami perempuan ini dengan lebih bijak dan terkendali? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati dalam hubungan. Mereka ingin merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari hubungan dan bahwa mereka dihargai oleh pasangannya. Mereka juga ingin merasa bahwa mereka dapat mempercayai pasangannya dan bahwa pasangannya akan selalu ada untuk mereka. Kedua, kita perlu memahami bahwa perempuan memiliki hasrat dan rindu yang perlu dipenuhi. Mereka ingin merasa bahwa mereka diinginkan dan dihargai oleh pasangannya, dan bahwa mereka dapat memuaskan hasrat dan rindu pasangannya. Mereka juga ingin merasa bahwa mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan bahwa mereka dapat menjadi diri mereka sendiri dalam hubungan. Namun, bagaimana kita dapat memahami dan menghadapi sifat alami perempuan ini dengan lebih bijak dan terkendali? Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kita harus memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana perempuan berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan memahami sifat alami perempuan, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan mereka, dan kita dapat melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kita juga dapat memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan yang lebih dalam daripada hanya sekedar hasrat dan rindu, dan bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa perempuan memiliki sifat alami yang unik dan kompleks, dan bahwa kita perlu memahami dan menghadapi sifat alami ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita juga dapat memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati dalam hubungan, dan bahwa mereka memiliki hasrat dan rindu yang perlu dipenuhi.
Dengan memahami sifat alami perempuan, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Fisiologi perempuan. Fisiologi perempuan juga memainkan peran penting dalam memahami sifat alami mereka. Perempuan memiliki hormon estrogen yang mempengaruhi emosi dan perilaku mereka. Hormon estrogen ini dapat mempengaruhi mood, energi, dan libido perempuan. Mereka juga memiliki kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman dalam hubungan. Perempuan memiliki siklus menstruasi yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku mereka. Mereka juga memiliki perubahan hormon yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan memahami fisiologi perempuan, kita dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Misalnya, perempuan yang sedang dalam masa premenstruasi mungkin lebih sensitif dan emosional. Mereka mungkin memiliki kebutuhan untuk merasa lebih dihargai dan dihormati dalam hubungan. Dengan memahami fisiologi perempuan, kita dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan mereka dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Selain itu, perempuan juga memiliki kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman dalam hubungan. Mereka ingin merasa bahwa mereka dapat mempercayai pasangannya dan bahwa pasangannya akan selalu ada untuk mereka. Dengan memahami fisiologi perempuan, kita dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan mereka dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Dengan memahami fisiologi perempuan, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan mereka, dan kita dapat melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Kita juga dapat memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan yang lebih dalam daripada hanya sekedar hasrat dan rindu, dan bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa fisiologi perempuan memainkan peran penting dalam memahami sifat alami mereka. Kita dapat memahami bahwa perempuan memiliki hormon estrogen yang mempengaruhi emosi dan perilaku mereka, dan bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman dalam hubungan. Dengan memahami fisiologi perempuan, kita dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan mereka dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Hasrat dan rindu. Hasrat dan rindu adalah dua hal yang sangat penting dalam hubungan. Mereka dapat memperkuat ikatan antara dua orang dan membuat hubungan menjadi lebih harmonis. Namun, bagaimana kita dapat memahami dan menghadapi hasrat dan rindu ini dengan lebih bijak dan terkendali? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa hasrat dan rindu adalah dua hal yang berbeda. Hasrat adalah keinginan fisik yang kuat untuk melakukan sesuatu, sedangkan rindu adalah keinginan emosional untuk memiliki sesuatu atau seseorang. Kedua hal ini dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kita dalam hubungan. Kedua, kita perlu memahami bahwa hasrat dan rindu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk fisiologi, emosi, dan pengalaman. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa hasrat dan rindu dapat berubah-ubah dan tidak selalu dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kita harus memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol diri kita sendiri dan membuat keputusan yang bijak. Kita perlu memahami bahwa kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap hasrat dan rindu, dan membuat keputusan yang bijak dalam hubungan. Dengan memahami hasrat dan rindu, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasangan kita, dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Kita juga dapat memahami bahwa hasrat dan rindu dapat berubah-ubah, dan kita perlu bersiap untuk menghadapi perubahan ini. Dalam menghadapi hasrat dan rindu, kita perlu memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri. Kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku,
tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa hasrat dan rindu adalah dua hal yang sangat penting dalam hubungan, dan bahwa kita perlu memahami dan menghadapi hasrat dan rindu ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita dapat memahami bahwa hasrat dan rindu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dan bahwa kita perlu memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri dalam menghadapi hasrat dan rindu. Pemahaman Stoikisme. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk memahami dan mengontrol emosi kita sendiri, serta memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku. Prinsip-prinsip Stoikisme dapat membantu kita memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol diri kita sendiri dan membuat keputusan yang bijak. Kita dapat memahami bahwa kita tidak perlu terpengaruh oleh emosi atau situasi yang tidak dapat kita kontrol. Dalam menghadapi sifat alami perempuan, hasrat dan rindu, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip Stoikisme untuk memahami dan mengontrol emosi kita sendiri. Kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana perempuan berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasangan kita, dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Kita juga dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa prinsip-prinsip Stoikisme dapat membantu kita memahami dan mengontrol emosi kita sendiri, serta memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku. Kita dapat menggunakan prinsip-prinsip Stoikisme untuk memahami dan mengontrol emosi kita sendiri dalam menghadapi sifat alami perempuan, hasrat dan rindu. Menghadapi sifat alami perempuan. Dengan memahami sifat alami perempuan dan hasrat dan rindu, kita dapat menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita dapat memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati dalam hubungan. Mereka ingin merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari hubungan dan bahwa mereka dihargai oleh pasangannya. Kita juga dapat memahami bahwa hasrat dan rindu adalah dua hal yang sangat penting dalam hubungan. Hasrat dapat memperkuat ikatan antara dua orang, sedangkan rindu dapat membuat hubungan menjadi lebih romantis dan menarik. Namun, kita perlu memahami bahwa hasrat dan rindu dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Dalam menghadapi sifat alami perempuan, kita perlu memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri. Kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana perempuan berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan memahami sifat alami perempuan dan hasrat dan rindu, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasangan kita, dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Kita juga dapat memahami bahwa hubungan adalah proses yang terus-menerus, dan bahwa kita perlu terus-menerus memahami dan beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan pasangan kita. Dalam menghadapi sifat alami perempuan,
kita perlu memiliki kesabaran dan pengertian. Kita perlu memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik, dan bahwa kita perlu memahami dan memenuhi kebutuhan ini. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa memahami sifat alami perempuan dan hasrat dan rindu dapat membantu kita menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasangan kita, dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Kita juga dapat memahami bahwa hubungan adalah proses yang terus-menerus, dan bahwa kita perlu terus-menerus memahami dan beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan pasangan kita. Memahami jiwa perempuan. Untuk memahami jiwa perempuan, kita perlu memahami bahwa mereka memiliki kebutuhan yang lebih dalam daripada hanya sekedar hasrat dan rindu. Mereka memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati, dan mereka ingin merasa bahwa mereka dapat mempercayai pasangannya. Mereka juga memiliki kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman dalam hubungan, dan mereka ingin merasa bahwa mereka dapat memuaskan hasrat dan rindu pasangannya. Perempuan memiliki jiwa yang kompleks dan unik, dan mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam hubungan. Mereka ingin merasa bahwa mereka dapat menjadi diri sendiri dalam hubungan, dan bahwa mereka dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas. Mereka juga ingin merasa bahwa mereka dapat mempercayai pasangannya, dan bahwa pasangannya akan selalu ada untuk mereka. Dalam memahami jiwa perempuan, kita perlu memiliki empati dan pengertian. Kita perlu memahami bahwa mereka memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik, dan bahwa kita perlu memahami dan memenuhi kebutuhan ini. Kita juga perlu memahami bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk merasakan emosi yang mendalam, dan bahwa mereka dapat merasakan kesedihan dan kebahagiaan dengan sangat intens. Dengan memahami jiwa perempuan, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasangan kita, dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Kita juga dapat memahami bahwa hubungan adalah proses yang terus-menerus, dan bahwa kita perlu terus-menerus memahami dan beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan pasangan kita. Dalam memahami jiwa perempuan, kita perlu memiliki kesabaran dan pengertian. Kita perlu memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik, dan bahwa kita perlu memahami dan memenuhi kebutuhan ini. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Bayangkan Anda sedang dalam hubungan dengan seorang perempuan yang cantik dan menarik. Anda merasa sangat tertarik padanya, tetapi Anda juga ingin memahami sifat alami perempuan ini dengan lebih baik. Anda ingin tahu apa yang membuatnya bahagia, apa yang membuatnya merasa dihargai dan dihormati, dan apa yang membuatnya merasa aman dan nyaman dalam hubungan. Dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme, Anda dapat menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Anda dapat memahami bahwa Anda tidak dapat mengontrol bagaimana perempuan ini berperilaku, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi yang Anda hadapi. Misalnya, jika perempuan ini merasa tidak dihargai dan dihormati dalam hubungan, Anda dapat memahami bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat penting bagi dirinya. Anda dapat memahami bahwa Anda perlu melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa dihargai dan dihormati, seperti memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar. Dengan memahami fisiologi perempuan, Anda juga dapat memahami bahwa perempuan ini memiliki hormon estrogen yang mempengaruhi emosi dan perilaku dirinya. Anda dapat memahami bahwa perempuan ini mungkin lebih sensitif terhadap emosi dan perasaan, dan bahwa Anda perlu lebih sabar dan memahami dalam menghadapi situasi ini. Dengan memahami sifat alami perempuan, hasrat dan rindu,
Anda dapat menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Anda dapat memahami bahwa perempuan ini memiliki kebutuhan yang lebih dalam daripada hanya sekedar hasrat dan rindu, dan bahwa Anda perlu melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Dalam kesimpulan, memahami sifat alami perempuan, hasrat dan rindu adalah sangat penting dalam hubungan. Dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme dan fisiologi perempuan, kita dapat menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan memahami sifat alami perempuan, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasangan kita, dan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ini. Kita juga dapat memahami bahwa hubungan adalah proses yang terus-menerus, dan bahwa kita perlu terus-menerus memahami dan beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan pasangan kita. Prinsip-prinsip stoikisme dapat membantu kita menghadapi situasi yang tidak terduga dalam hubungan. Kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih stabil dan bahagia. Dalam akhir, memahami sifat alami perempuan, hasrat dan rindu adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan bahagia. Dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme dan fisiologi perempuan, kita dapat menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali. Kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia, dan kita dapat mencapai kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa memahami sifat alami perempuan, hasrat dan rindu adalah sangat penting dalam hubungan. Dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme dan fisiologi perempuan, kita dapat menghadapi situasi ini dengan lebih bijak dan terkendali, dan kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bahagia.